Para saudara-saudariku yang terkasih, dalam sesi 3C, saya menyebutkan formasi, meditasi, dan kontemplasi. Kenapa saya sebut ketiga hal ini penting di dalam pertumbuhan, perkembangan, kemajuan hidup rohani kita? Formasi, ya kita harus dibentuk. Harus dibentuk, terus-terus membentuk diri, terus-terus memperdalam diri, terus mencari Yesus. Karena search for God, search for Jesus. Selalu harus, nggak mungkin tidak. Kalau tidak kita akan nyaman. Ya. Dan musuhnya apa? Kemalasan, laziness, slothful juga malas. Komplasensi, puas dengan apa yang ada. Nggak akan berkembang, nggak akan tumbuh. Ya. Seperti pohon kalau nggak disiram, kadang-kadang juga harus ditebang, dipangkasi seperti anggur supaya berbuah. Formasio. Ya, formasi. Si pertama. Si kedua, meditasio. Meditasio itu ya mungkin sebagian dari kita menganggap wah, betapa berat, betapa sulitnya. Enggak, meditasi itu pertama-tama apa? Kita bertanya, kita berpikir, kita merenung, kita menganalisa kehidupan kita sendiri. Ya. Mengapa demikian, harus apa? Pertanyaan mengapa, bagaimana, dan seterusnya. 5W itu. Ya. What, who, where, when, why, and how. Hidup kita tanya, kita nggak harus bertanya, harus berrefleksi dalam kehidupan. Nah, tentu saja dalam pertanyaan itu, kita jangan lupa membaca kitab suci. Karena itu perspektif kita. Cara pandang kita, cara pandang Tuhan, cara pandangku dan cara pandang Tuhan. Gitu loh. Jadi dalam meditasi itu kayak merenung-renung, ya. Bahkan kalau bisa merenung dengan membaca, dengan menulis, ya, bertanya, ya. Pentingnya selalu bertanya, ya. Ketidakpuasan mungkin kegelisahan, kecemasan, ya. Ini bagian dari meditasi gitu loh. Kita membaca kitab suci, kita merenungkan, refleksi tentang banyak hal, tentang kehidupan apa saja yang ada di sekitar kita. Mengapa demikian, ya. Seperti hari-hari ini saya memandang gambar Yesus yang mungkin Anda semua tahu, ya, mungkin supaya Anda tahu gambar ini, ya. Saya pandangi, kerap kali saya kalah memandang wajah Yesus yang tersenyum, yang dengan tajam. Tapi saya ingin tahu, Tuhan, apa yang kamu inginkan bagiku? Apa sih pesanmu untukku? Saya pandang, saya lihat, saya renungkan, apa sebetulnya yang kau inginkan untukku? Meditasi. Dia diam aja, tersenyum aja. Ya. Lalu apa yang terjadi kemudian? Ya, saya terus mencari, menjawab. Lalu apa? Di tengah segala kesepian ini, bukan kesepian, tapi dalam situasi yang demikian ini, dengan COVID ini, banyak waktu saya mulai membuka. Belajar dari seorang pengkhotbah besar yang sungguh saya kira saya kagum dengan dia, Ravi Zacharias. Ya. Dalam bahasa Inggris, tetapi sungguh saya dengarkan begitu dalam bagaimana para pendeta-pendeta berkhotbah dengan begitu membara, bersumber pada kitab suci. Wow. Contoh-contohnya sangat konkret, sangat jelas, ya, tentang kitab suci, dan tak terbayangkan dia menjelaskan hal itu dengan sangat bagus dan indah. Nah, dari situlah tadi saya mengambil refleksi. Oh iya. Tuhan itu menjawab apa yang saya mau, tidak langsung dia jawab, tapi lewat jalan bengkok, jalan samping gitu loh. Lihat pintu lain. Oh, apa yang dia mau katakan? Ya, kesimpulannya, aku jatuh cinta lagi kepada Yesus. Sangat romantis gitu loh. Tapi itulah yang saya bilang. Jadi meditasi, berpikir, bertanya. Anda juga boleh berpikir tentang hidup Anda. Apakah Anda bahagia? Apakah Anda tentram? Apakah Anda susah dan seterusnya? Tanyakan pada diri. Nah, tanyakan lalu bagian kedua, kontemplasi, ya. Si yang kedua itu meditasi, si yang ketiga itu kontemplasi. Apa? Merenungkan, melihat Tuhan engkau mau apa? Aku baca kitab suci. Jadi tidak hanya sekarang saya membuka ruah, tetapi membaca kitab suci, ya, yang ada bahasa Inggrisnya. Sering saya banding-bandingkan teks kitab suci tentang banyak hal yang tadi disampaikan tentang Daniel. Wah, luar biasa ternyata. Bagaimana dia menjelaskan, bercerita tentang Daniel itu luar biasa. Ya. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Kristus, sungguh bagian ini harus kita menjadi bagian mau. Kalau ketiga hal ini kita pakai dalam kehidupan kita. Sekali lagi, formasi, meditasi, dan kontemplasi. Anda, saatnya bagaimana? Ada waktunya dalam kehidupan kita dengan kontemplasi. Kontemplasi itu berfokus pada Tuhan.
Sedangkan meditasi pada aku maknanya, meaning, what's the meaning of the world, the life, for me, for you, for everybody, untuk semua orang maknanya bagiku, ya. Tapi untuk kontemplasi itu maknanya bagi Tuhan, Tuhan mau bicara apa gitu loh. Perspektif Tuhan mau bicara apa? Ya. Satu contoh kecil ya. Bagus sekali si Raffi Zacharias ini menceritakan tentang bagaimana Yakub. Yakub itu bergulat dengan Tuhan atau dengan malaikat sepanjang malam. Ya. Bergulat sampai pagi hari, gak bisa malaikat itu mengalahkan Yakub. Dan malaikat itu bilang, lepaskan aku. Pagi hari, Yakub bilang, nggak akan kulepaskan. Lalu Yakub bertanya, siapa kamu? Dan ngapa kamu tanya aku? Kata malaikat itu. Tapi kemudian bagus sekali malaikat itu bertanya, siapa kau? Aku Yakub. Waduh. Tampaknya sederhana. Bagian ini bagian yang, lalu apa yang terjadi? Lalu kemudian si malaikat itu berkata, namamu sekarang bukan lagi Yakub, tapi Israel. Ya. Israel, kamu akan menjadi besar, menjadi bangsa yang besar, menjadi bangsa yang mulia. Yakub mendapat karunia, mendapat anugerah dari nama Yakub menjadi nama Israel. Kenapa demikian? Lalu setelah itu dilepaskan, dilepaskan malaikat itu. Yakub mendapat rahmat. Mendapat rahmat apa? Dua hal. Kenapa Yakub mendapat rahmat? Pertanyaan dulu. Pertama, kenapa Yakub mendapat rahmat? Karena Yakub jujur. Anda ingat kenapa saya katakan jujur? Karena pada waktu itu dia mengambil roh kesulungan itu yang ada pada Esau saudaranya dengan menipu. Anda masih ingat cerita itu? Ibunya menolong Yakub dengan memakai segala atribut kakaknya dan segala macam. Bapaknya yang sudah buta itu tidak bisa melihat lagi. Lalu dia mengambil hak kesulungan itu pada diri dia. Padahal dia adik bungsu. Berbohong kepada bapaknya. Dan pada waktu dia bertemu dengan Tuhan, dengan malaikat itu, dia jujur, aku Yakub. Aku bukan Esau. Disitulah terjadi transformasi ketika kita jujur dengan hidup kita. Ya, apa adanya. Ya, dosa kekurangan kita akan mendapat rahmat ketika kita jujur dengan Tuhan. Transformasi, inner transformation. Dan Tuhan akan memberikan kelimpahan. Kejujuran di hadapan Tuhan. Dan untuk sampai ke sana, orang harus bergulat dengan Tuhan. Karena apa? Di hadapan Tuhan kita tuh nothing. Ketika kita berdoa, Tuhan itu sovereign God yang berkuasa atas segala sesuatu alam semesta. Kita tuh nothing, hanya debu tanah. Akuilah kita nothing. Kita berdosa, kita lemah, kita tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Maka ketika orang mengagung-agungkan dirinya sendiri, nothing. Jadi orang jujur dan rendah hati. Nah, itu contoh dari bagaimana tadi saya mengatakan bagaimana 3C itu. Ya, formasi, meditasi, dan kontemplasi. Anda, saudara, kita semua harus menjalankan itu. Kalau Anda tidak mau, Anda tidak berkembang, Anda tidak akan menjadi orang bersaksi, tidak akan menjadi orang besar. Kita akan seperti yang sekarang stuck dan mandek. Kalau kelemahan kita apa? Malas. Ya, jujur harus katakan, kita malas, tidak berani melawan kekurangan, keterbatasan. Kita tidak berani melawan daging kita. Ya. Kita tidak berani melawan sensualitas kita. Ya. Rasa senang, rasa nikmat, tidak berpuasa, tidak mati raga, dan seterusnya. Kita tidak berani melawan itu, dan itu harus kita lawan. Saudara, mari saya dalam 3C ini, kita semua dipanggil untuk menjadi orang yang katakanlah dibentuk oleh Tuhan. Tuhan yang membentuk kita. Sekali lagi, bukan kita yang membentuk Tuhan. Tuhan membentuk kita lewat peristiwa, lewat jatuh bangun, dibersihkan segala macam, disucikan, dimurnikan lagi. Karena Tuhan ingin jiwa yang ada dalam hati kita itu memancar keluar, gitu loh.
Bukan hanya karena secara fisik, fisik belaka, ya, bahwa kita punya banyak hal, itu bukan yang penting, ya. Punya barang, punya apa, itu bukan yang penting. Kita punya cantik, ganteng, whatever, bukan yang penting. Tapi yang ada dalam hati Anda, itulah Tuhan. Itulah yang ada dalam diri kita. Yang harus menjadi memurnikan, dibersihkan, memancar keluar. Ya, yang di dalam itu. Tugas kita dengan formasi, mau dibentuk, mau bertobat, rendahkan diri, lalu meditasi, kita merenungkan, membaca, memikirkan apa saja, terutama membaca kitab suci. Karena kitab suci adalah harta kita yang tak terkirakan. Lalu kontemplasi, duduk hening diam. Bicaralah Tuhan, hamba-Mu mendengar. Seperti kata Samuel, bicaralah Tuhan, hamba-Mu mendengar. Maka mari saudaraku, kita ulangi rema untuk Anda. Formasi, meditasi, kontemplasi. Akan kuhayati. Formasi, meditasi, kontemplasi akan kujalankan. Akan kuusahakan, akan kuperjuangkan dalam hidup imanku. Dan jangan hanya menjadi orang Katolik KTP. Katolik yang sungguh-sungguh harus bergerak, berjalan dimanapun Anda berada. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang penuh kasih, begitu banyak rahmat yang Engkau berikan kepada hati kami, kepada hidup kami. Hati kami yang merupakan cerminan dari diri-Mu sendiri. Harus menjadi seperti putra-Mu Yesus. Seperti orang-orang yang hatinya terpancar keluar, terpesona karena Engkau. Bangunlah, bantu kami untuk membentuk diri kami sendiri. Bantu kami untuk merenungkan, bertanya, berpikir, menganalisa segala yang ada dalam diri kami, khususnya kitab suci. Dan biarkanlah kami melihat segala sesuatu dengan kacamata-Mu sendiri, bukan kacamata kami. Terima kasih Tuhan, Engkau mencerahkan kami dengan 3C ini. Berkat-Mu atas kami, tumbuhkan, hancurkan semangat kemalasan dalam hati kami, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.